Dasar penolakan tadi itu kita anggap sebagai penghinaan yang besar. Oleh perusahaan ini, kita akan bergerak, kita akan memperjuangkan terus. Kita sudah berjuang melalui undang-undang, kita sudah tempuh, kita sudah ke Sudenaker. Harusnya buruh ini dilindungi, dipenuhi hak-haknya, bukan kayak di perusahaan ini malah kita itu dibohongin dan dibohongin terus. Perusahaan negara itu tidak seperti ini harusnya. Perusahaan negara itu punya motivasi untuk menyejahterakan karyawannya. Saudara-saudaraku, saya ulangi berkali-kali, walaupun kita di sini berdiri hanya segelintir orang, tetapi inilah orang-orang yang terpilih mempunyai nyali-nyali untuk memperjuangkan harga diri kita. Jangan sampai kendor, jangan sampai kurang semangat, maju terus. Selama kita bergerak sesuai undang-undang yang berlaku, kita harus terjang terus. Pasti guru yang cerdas, yang punya cara, yang punya etika. Kita tahu caranya bagaimana menyatakan pendapat di muka umum. Atur barisannya, pemberitahuan kita sudah jelas. Ke Polda Metro Jaya, ke Polres. Apalagi kalau jalan ini ketutup, tololnya mereka, kenapa? Jangan pengecut kayak mereka. Operasional hari ini bodohnya minta ampun. Ajak pengurusnya ketemu, rundingkan, bicarakan, cari solusi. Bukan memindahkan operasional lalu menganggap kami sampah di sini. Bunuh aja. Hidup mati urusan Tuhan, Pak. Ya, tapi karakternya kita bunuh. Ya, marah boleh. Ya, tapi jangan kasar. Jangan ngomong, nggak boleh bilang, ingat, nggak boleh bilang pengusaha anjing, nggak boleh. Ingat kata-kata saya, rekam. Tidak boleh mengatakan pengusaha anjing, tidak boleh. Itu kasar. Ya, keras kita harus, tapi tidak boleh kasar. Sampai 2022 ini Pak Polisi dan teman-teman, buruh PPD masih digaji di bawah upah minimum Provinsi DKI Jakarta. 4.400 berapa? 54.000. Ya, surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 17 tahun 2021, upah minimum Provinsi DKI Jakarta adalah Rp4.649.391. Kemana 200 dia? Badan usaha milik negara. Contoh yang baik itu, Pak. Badan usaha milik negara tapi manajemennya perampok negara. Mungkin berkeluarganya, tapi keluarga kita nggak dipikirin. Inilah manusia-manusia rakus. Ya, perjanjian kerja antara kawan-kawan dan pengusaha mengikatkan diri seharusnya berdasarkan undang-undang upah minimum Provinsi DKI Jakarta 4.649.391. Itu undang-undang. Kalau mau dibayar 4.454.000 harus berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerjanya. Saya mau semuanya jawab satu kata, satu suara, satu gerakan. Ketika hakmu dirampas, apa jawabnya? Yang nggak mau lawan pulang. Ya, hari ini kita buruh PPD kurang lebih ada sekitar 60 sebetulnya perwakilan yang ter-PHK. Kita melakukan unjuk rasa lagi yang kedua kali. Ya, ini baru 2 kali. Kita tahu episodenya ke depan akan panjang ini ya. Lanjut. Ini kita sekarang melakukan aksi di Pul PPD di kantor pusat. Ciputat, ya di Jalan RM Marta Dinata. Ini adalah lanjutan dari proses pemutusan hubungan kerja di mana pengusaha tidak mau memberikan hak kompensasi kita karena menurut undang-undang, bukan menurut kami ya, menurut undang-undang buruh PPD Pramudi adalah PKWTT atau karyawan tetap. Itu menurut undang-undang, itu jelas. Ya, tetapi faktanya mereka selalu mengatakan bahwa kawan-kawan ini adalah buruh PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Maka hari ini kita kembali melakukan aksi dan besok ke depan kita akan terus melakukan aksi sampai hari ini mereka memindahkan operasional dari tempat ini.
Ya, kita akan demo lagi di tempat di mana mereka melakukan operasional lagi. Karena kita akan kejar terus sampai kapanpun. Tadi sempat kita ketemu di dalam, kita pikir tadinya mereka punya etikat baik dengan mengundang kita ke dalam. Ketemu direktur utamanya. Tapi mohon maaf saya mau katakan sebagai direktur utama nggak punya etika. Ya, kami datang duduk sana, mereka datang sebagai tuan rumah, tidak membuka, malah kami disuruh membuka rapat. Oke, kami menerima, dibuka oleh Pak Gito tadi. Lalu setelah itu kami lempar ke mereka apa yang mau dibicarakan. Mereka bilang kami tidak mengundang kalian berunding, kan nggak jelas, nggak benar itu. Sehingga kita keluar. Bagi kita, kalau perundingan tidak diantarkan itikat baik, ya, kalau orang yang mau berunding tidak punya etika setinggi apapun jabatannya, percuma perundingan itu dilakukan. Kenapa tadi kami walk out, kita keluar? Karena kita anggap perundingan tadi tidak didasari itikat baik. Karena terlihat sekali keangkuhan sebagai direktur utama, kesombongan beliau, ya, yang tidak menganggap kita sebagai orang tadi di sana, yang tidak disambut oleh sebagai tuan rumah, sehingga kita merasa ya kita dikecilkan lah ya, sehingga tadi ya nggak usah berunding lah kalau begitu. Yang pertama, saya mau pertanyakan dulu, ketika kita bicara ini kantor PPD, kenapa ada marketing galeri Oasepak? Jangan-jangan indikasinya tanah PPD ini kok bisa dipakai oleh marketing galeri Oasepak? Apakah di dalam ada apartemen? Tolong itu kawan-kawan, kita harus cari tahu kenapa di dalam tanah negara ada apartemen. Ini jadi pertanyaan. Apakah ada unsur kesengajaan direktur utama menyewakan tanah negara kepada swasta? Apakah boleh, itu pertanyaannya. Kedua adalah, saya mau katakan kepada media massa, ketika nanti ada penggabungan antara PPD dan Damri, kita akan bersurat ke BUMN, direktur yang tadi ketemu dengan perwakilan buruh tidak boleh dipakai lagi menjadi manajemen perusahaan baru nanti ketika ada penggabungan. Manusia-manusia tadi yang sebetulnya punya jabatan tinggi tapi tidak punya etika karena tidak memanusiakan manusia. Karena kita datang mau berunding, mereka bilang kami tidak mengundang kalian untuk berunding. Tadi ada direktur utama, ada direktur apalagi operasional, ada juga direktur marketing lain, manajemen lain, ada sekitar 5 orang. Tolong dicari tahu nama-namanya supaya kita kirim surat ke Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Pak Erick, kalau ada penggabungan PPD dan Damri, tolong manusia-manusia ini jangan dipakai lagi. Seorang direktur ternyata hanya seorang pengecut. Begitu dengan kita selesai, dia dikawal polisi. Enak, pejabat negara. Tapi nggak punya nyali menyelesaikan persoalan di sini. Ya, masa kita baru duduk cuman bilang saya tinggal 2 minggu lagi. 1 menit pun sepanjang itu amanah dalam tugas dia harus bertanggungjawabkan. Tapi begitu baru duduk dia bilang saya tinggal 2 minggu lagi. Direktur utama loh berbicara seperti itu. Mengerikan. Pantaslah PPD hancur. Kalau direktur utamanya aja sifatnya, jiwanya hanya sedangkal itu. Kami memang cukup kecewa sekali dengan perlakuan direktur utama kita. Benar sombong kelihatannya, angkuh. Kami jiwa nggak takut perang, siap melawan, apapun resikonya. Jangankan masih posisi seperti ini, apapun keadaannya siap, kami tetap siap, tetap semangat, berjuang terus. Ya, itu kami sampaikan kawan-kawan. Kita akan lanjutkan nanti aksinya sampai hari ini, mungkin sampai sore, sampai malam, dan besok kita akan terus lagi aksi. Kita akan kirimkan surat pemberitahuan nanti tempat ini, di sana ataupun di Cawang. Oke. Ya, kita akan melawan sampai hak kita kita dapatkan, bukan sampai titik darah penghabisan, tapi sampai hak kita dapatkan. Siap. Itu yang kita lakukan. Terima kasih. Pulang kembali ke rumah masing-masing, tetap tunggu instruksi dari kami seperti apa. Ya, harapan kita sehat semua, kembali ke rumah masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Ya, jadi itu dari saya. Terima kasih kepada kepolisian dan juga keamanan internal. Saya secara personal, secara pribadi juga minta maaf kalau memang keberadaan kami membuat kurang nyaman Bapak Ibu di sini, baik petugas maupun orang-orang yang ada di PPD ini. Dan kepada Bapak security perusahaan, terima kasih sudah memberikan kesempatan yang baik buat kita ini. Buat manajemen, mudah-mudahan terbuka hatinya
untuk kita-kita ini. Semoga cepat diselesaikan permasalahan ini dan tidak berlarut-larut. Acara akan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangsungkan mimpi di jalanan, buruh kerap dihadapi penderitaan. Inilah negeri kita, alamnya gelap, tiada berbintang dari derita dan derita menderita. Sampai kapankah derita ini yang kaya darah dan air mata, yang senantiasa mewarnai bumi pertiwi.